Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hari Mustafian dengan NIM 1021900095. Saya dari kelas SMD. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan kasus yang sudah saya buat, di mana tema kasus itu atau judul itu akad salam dalam jual beli mystery box di e-commerce Tokopedia, di mana pembahasannya meliputi yang pertama itu deskripsi, kemudian yang kedua itu ketentuan di dalam KHES, yang ketiga itu ketentuan di dalam DSN MUI, yang keempat perbandingan antara ketentuan KHES dengan DSN MUI, kemudian yang terakhir kesimpulan. Baiklah, di mana subbab yang pertama ini deskripsi, di mana mystery box dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang, dan kemudian pembeli akan benar-benar mendapatkan barang yang misterius dan tak terduga, di mana transaksi mystery box itu merupakan jual beli suatu barang yang dapat diserah terimakan dan memiliki harga tertentu. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang yang akan didapatkan, karena pada dasarnya mystery box adalah jual beli yang dapat diartikan sebagai sebuah kotak yang biasanya dikiaskan itu sebuah kotak kejutan ataupun kotak door prize atau kotak hadiah, sehingga pembeli diharapkan dapat mendapatkan barang yang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Pada umumnya penjual menyediakan fasilitas dengan sebutan deskriptif produk guna mendukung konsep surprise supaya produk-produk yang dikirim oleh penjual dapat sesuai dengan harapan si pembeli. Dalam transaksinya sendiri, jual beli mystery box banyak mendapatkan tanggapan positif dari pembeli karena sebuah transaksi yang luar dari kebiasaan dan menarik. Selain mendapatkan barang, juga ada esensi kejutan saat menerima barang tersebut. Terlebih lagi kalau barang yang diterima sesuai yang diharapkan si pembeli. Tapi adanya jual beli mystery box ini biasanya juga disalahgunakan oleh pembeli, di mana ada beberapa pembeli yang curang dengan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pembeli, sehingga banyak juga pembeli yang kecewa dan kemudian memprotes. Kemudian poin yang kedua itu ketentuan di dalam KHES, di mana di dalam buku 2 bab 1 pasal 20 ayat 34, salam sendiri sebagai akad jual beli mystery box atau jual beli online itu adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang akan atau yang pembayarannya dilakukan bersama dengan pemesanan barang. Sebagaimana di pasal 100, akad bai salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. Akad bai salam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan keputusan. Selain pasal 100 ada juga pasal 101, di mana bai salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. Kemudian yang selanjutnya, kualitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan meteran. Kemudian yang terakhir, spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Kemudian yang selain pasal 101 juga ada pasal 102, di mana bai salam harus memenuhi syarat di mana barang yang dijual atau waktu, tempat,
itu sudah dinyatakan dengan jelas. Dan pasal yang selanjutnya adalah pembayaran dalam bai salam itu dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ketentuan di dalam DSN MUI. Seperti yang diterangkan pada Fatwa nomor 5 DSN MUI tahun 2000, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembiayaan harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan-ketentuan pembayaran itu meliputi alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaatnya. Kemudian yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Kemudian yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah ketentuan tentang barang, di mana barang ini harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian yang selanjutnya harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Kemudian yang selanjutnya penyerahannya dilakukan kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan atau berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barang tersebut. Yang kemudian yang terakhir, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang lainnya sesuai dengan kesepakatan tersebut. Masih dengan ketentuan dalam DSN MUI, di mana penyerahan barang sebelum pada waktunya. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Kemudian yang selanjutnya, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang kemudian yang selanjutnya, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, maka pembeli rela menerimanya dan dia tidak boleh menuntut pengurangan harga ataupun suruh memberikan diskon dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka mereka memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan meminta uangnya kembali. Yang kedua, menunggu sampai barang tersedia. Kemudian syarat yang terakhir ataupun ketentuan di DSN MUI yang terakhir di pembatalan kontrak, di mana pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Kemudian poin yang selanjutnya adalah perbandingan di dalam KHES dengan di dalam DSN MUI, di mana di dalam KHS sendiri itu bai salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat dinyatakan sudah jelas. Yang kedua, pembayaran dalam bai salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Sedangkan di DSN MUI, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi sebelum adanya kesepakatan itu harus bermusyawarah untuk mendapatkan tempat penyerahan dan kemudian disepakati. Kemudian yang terakhir adalah pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Poin yang selanjutnya adalah teori penerapan salam di dalam mystery box. Yang pertama, sebelum terjadinya kesepakatan, pihak penjual dan pembeli terlebih dahulu membicarakan mengenai harga dan barang ataupun tempat yang akan ditransaksikan. Kemudian yang kedua, kemudian muncul kesepakatan yang tidak memberikan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, memberatkan, Kemudian yang ketiga, tetapi pada transaksi mystery box terdapat kelemahan di mana pembeli belum mengetahui barang yang akan dibeli, karena mystery box bisa juga dikiaskan sebagai sebuah hadiah, sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan karena terdapat horor atau kejelasan. Jadi apapun yang mengandung horor itu tidak diperbolehkan di dalam Islam itu sendiri.
Kemudian kesimpulan dari kasus pada kali ini adalah transaksi mystery box merupakan jual beli suatu barang yang dapat diserah terimakan dan memiliki harga tertentu. Dalam hal ini, pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti barang apa yang akan didapatkannya, karena pada dasarnya mystery box ini adalah jual beli yang dapat diartikan sebagai sebuah kotak atau mengkiaskannya sebuah kejutan atau door prize sebagai pembeli yang diharapkan dapat mendapatkan barang sesuai dengan produk yang ditawarkan. Akad yang digunakan dalam bertransaksi mystery box ini sendiri adalah akad salam, di mana di dalam buku 2 bab 1 pasal 20 ayat 34, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Baiklah, terima kasih pada teman-teman dan Bapak Labib yang sudah mendengarkan kasus saya pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.